Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susiwati, kelas 15B, Magister Manajemen. Baiklah, saya akan membacakan tugas mata kuliah Manajemen Keuangan dari Bapak Teddy Chandra. Di sini ada kasus manajemen keuangan bisnis. Pada PT Pelita merencanakan untuk membuka usaha L dan usaha S. Investasi yang dibutuhkan masing-masing sebesar 1.000 juta rupiah, di mana 200 juta rupiah dibutuhkan untuk modal kerja dan 800 juta rupiah dibutuhkan untuk investasi. Struktur modal perusahaan saat ini adalah sebagai berikut. Hutang 25%, saham preferen 15%, dan saham biasa 60%. Sedangkan data-data lainnya adalah sebagai berikut. Suku bunga yang diangkat bebas risiko adalah 6%. Retur yang diharapkan di pasar 10%, pajak perusahaan 30%, risiko pasar perusahaan 1,2, harga saham saat ini adalah Rp1.000. Dividen yang dibagikan tahun lalu sebesar Rp200. Reinvest 10%. Untuk mendapatkan dana ini, perusahaan akan menerbitkan obligasi sebesar 250 juta rupiah dengan nilai pari sebesar Rp1.000. Biaya emisi untuk menerbitkan obligasi adalah Rp75 per lembar. Kupon yang ditawarkan adalah 12% per tahun. Obligasi tersebut diterbitkan selama 5 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dana investasi, perusahaan akan menerbitkan saham preference sebanyak 100.000 lembar dengan harga Rp1.500 per lembar. Dividen yang akan diberikan adalah sebesar Rp125 dan biaya emisi saham 2%. Laba ditahan perusahaan yang bisa dimanfaatkan untuk mendanai investasi adalah sebesar Rp300 juta. Sisanya dengan menerbitkan saham baru, biaya emisi saham 2%. Dengan investasi sebesar 1.000 juta, diharapkan akan diperoleh cash inflow sebagai berikut. Pada tahun pertama, usaha L 20%, 60%, 20%, sedangkan usaha S 30%, 40%, dan 30%. Pada tahun pertama, usaha L itu 150, tahun kedua 200, tahun ketiga 250, tahun keempat 300, tahun kelima 350. Pada tahun pertama, usaha L 60%, tahun pertama itu 200, tahun kedua 250, tahun ketiga 300, tahun keempat 350, dan tahun kelima 400. Pada usaha L 20%, tahun pertama itu 250, tahun kedua 300, tahun ketiga 350, tahun keempat 400, tahun kelima 450. Pada usaha S, pada tahun pertama 30% itu 400, 250, 200, 150, dan 100. Pada usaha S 40%, pada tahun pertama 500, tahun kedua 350, tahun ketiga 250, tahun keempat 200, tahun kelima 125. Pada usaha S 30%, tahun pertamanya itu 600, tahun kedua 400, tahun ketiga 300, tahun keempat 300, dan tahun kelima 150. Di sini diminta untuk menghitung apakah usaha L tersebut layak dijalankan oleh perusahaan atau usaha S. Gunakan analisa dengan payback discount factor, NPV, IRR, dan MIRR, crossover, dan analisa risiko. Bagaimana mungkin untuk dilakukan portofolio? Jelaskan analisanya. Pada struktur modal, hutang, ada saham preferen, modal sendiri, dan saham baru. Dana 250, 150, 300, modal sendiri 300, saham baru 300, jumlahnya 1.000.
Pada komposisi hutang 25%, saham preferen 15%, modal sendiri 30%, saham baru 30%. Pada kos, hutang 9,94%, saham preferen 8,50%, modal sendiri 10,80%, saham baru 11,02%. Pada COC, hutang 2,484%, saham preferen 1,276%, modal sendiri 3,240%, saham baru 3,306%. Pada tahun 0, obligasi minus 925. Pada tahun pertama 120 obligasi 120, pada tahun kedua obligasi 120, pada tahun ketiga obligasi 120, pada tahun keempat obligasi 120, dan pada tahun kelima 1120. Biaya hutang 14,19%. Usaha L pada reinvest rate cash flow minus 1.000, pada tahun 0 minus 1.000, tahun pertama 200, pada tahun kedua 250, pada tahun ketiga 300, pada tahun keempat 350, dan pada tahun kelima 400. PV cash flow pada tahun 0 minus 1.000, pada tahun pertama 181,31, pada tahun kedua 205,47, pada tahun ketiga 223,53, pada tahun keempat 236,42, pada tahun kelima 244,95. Payback pada tahun pertama 800, pada tahun kedua 550, pada tahun ketiga 250, pada tahun keempat 8,571, pada tahun kelima 17,1429. Total itu 3 tahun 8 bulan 18 hari. Pada pay diskon tahun pertama 818,68576, pada tahun kedua 613,21794, pada tahun ketiga 389,692, pada tahun keempat 153,277, pada tahun kelima 7,509. Itu diperoleh 4 tahun 7 bulan 16 hari. Pada variance, tahun pertama sampai tahun kelima itu semua sama, yaitu 1.000. Untuk standar deviasi NPV, tahun pertama 906,571, pada tahun kedua 821,871, pada tahun ketiga 745,085, pada tahun keempat 675,472, pada tahun kelima 612,364. Variasi totalnya itu 3.761,36. Standar deviasi 61,33. Z min 1,4947. Di sini terjadi rugi 6,750%. NPV 91,67, IRR 13,45%, MIRR 12,14%. Pada usaha S, cash flow pada tahun 0 minus 1.000, pada tahun pertama 500, tahun kedua 335, pada tahun ketiga 250, tahun keempat 215, tahun kelima 125. PV cash flow pada tahun 0 minus 1.000, tahun pertama 453,29,
pada tahun kedua 275,33, pada tahun ketiga 186,27, tahun keempat 145,23, tahun kelima 76,55. Payback, tahun pertama 500, tahun kedua 165, tahun ketiga 7,92, tahun keempat 27,6, tahun kelima itu 0, jumlahnya 2 tahun 7 bulan 28 hari. Pada pay diskon, tahun pertama 546,7144, pada tahun kedua 271,387, pada tahun ketiga 85,1163, pada tahun keempat 7,0331, pada tahun kelima 0,9935. Jumlahnya di sini 3 tahun 7 bulan 1 hari. Untuk usaha es variasinya itu tahun pertama 6.000, tahun kedua 3.525, tahun ketiga 150, tahun keempat 3.525, tahun kelima 375. Untuk standar deviasi NPV tahun pertama 5.439,43, tahun kedua 2.897,1, tahun ketiga 1.117,63, tahun keempat 2.381,04, tahun kelima 229,636. Variasinya 1264,8, standar deviasi 109,84%, minus 1,244. Prop terjadi rugi itu 10,673%. NPV 136,66, IRR 17%, MIRR 12,99%. Dari keterangan tadi diperoleh atau ringkasan payback pada usaha L 3 tahun 8 bulan 18 hari, pada usaha S 2 tahun 7 bulan 28 hari. Payback diskon pada usaha L itu 4 tahun 7 bulan 16 hari, pada usaha S 3 tahun 7 bulan 1 hari. NPV pada usaha L 91,67, pada usaha S 136,66. IRR pada usaha L 13,45%, pada usaha S 17%. MIRR pada usaha L 12,14%, pada usaha S 12,99%. Prop-lugi 6 pada usaha L 6,75%, pada usaha S 10,67%. Crossover itu 5,611%. Demikianlah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.